Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Job Lab Technician yang akan membahas seputar pekerjaan ATLM. Berikut regulasi-regulasinya, standar operasional, dan lain-lain. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan pada kali ini. Saya akan berbagi informasi mengenai pengambilan darah menggunakan vacuum thinner atau closed system. Berikut ini adalah contoh gambaran dari ruang sampling sebuah laboratorium klinik untuk pelayanan rawat jalan di mana proses pre-analitik berlangsung. Seorang ATLM memulai aktivitas laboratorium dengan menggunakan alat perlindungan diri sebagai upaya keamanan saat bekerja, di mana dapat disesuaikan berdasarkan tingkat perlindungan yaitu level 1, level 2, dan level 3. Berikut ini adalah tabel petunjuk pemilihan antikoagulan yang tepat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2013. Pemilihan antikoagulan yang tepat akan menghasilkan hasil yang tepat. Antikoagulan adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah sampel darah membeku. Beberapa spesimen memerlukan bahan tambahan berupa bahan antikoagulan. Kesalahan dalam pemberian bahan tambahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Bahan tambahan yang dipakai harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak mengganggu atau mengubah kadar zat yang akan diperiksa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, pemilihan peralatan secara umum harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, bersih. Kedua, kering. Ketiga, tidak mengandung bahan kimia atau deterjen. Keempat, terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat yang ada pada spesimen. Kelima, mudah dicuci dari bekas spesimen sebelumnya. Keenam, pengambilan spesimen untuk pemeriksaan biakan harus menggunakan peralatan yang steril. Pengambilan spesimen yang bersifat invasif harus menggunakan peralatan yang steril dan sekali pakai buang. Pada sistem ini, kita membutuhkan sebuah holder dan jarum flashback. Jarum yang digunakan terdiri dari dua buah jarum yang dihubungkan oleh sambungan berulir. Jarum pada sisi anterior digunakan untuk menusuk vena, dan jarum pada sisi posterior ditancapkan pada tabung. Jarum posterior diselubungi oleh bahan dari karet sehingga dapat mencegah darah dari pasien mengalir keluar. Sambungan berulir berfungsi untuk melekatkan jarum pada sebuah holder dan memudahkan pada saat mendorong tabung menancap pada jarum posterior. Untuk pengambilan darah menggunakan tabung vakum, ada aturan dalam urutannya. Yang pertama, kultur darah. Yang kedua, sodium sitrat atau tutup biru. Yang ketiga, tabung serum atau tutup merah. Kemudian heparin, tutup hijau. EDTA, tutup ungu. Natrium fluorid, tutup abu-abu. Teknik homogenisasi menggunakan teknik inversi. Kultur darah homogenisasi 8-10 kali, tabung sitrat 3-4 kali, serum 5 kali, heparin 8-10 kali, EDTA 8-10 kali. Label tube with the client identification number. Get it straight. Reduce the weight. Label must be dark and readable. Perhatikan pada saat pemasangan label kode bar. Kode bar ini merupakan kumpulan data optik yang mana memuat banyak informasi data pasien serta pemeriksaan yang akan dibaca mesin. Teknik pengambilan sampel darah menggunakan tabung vakum. Posisi pasien duduk atau berbaring. Dengan posisi lengan, pasien harus lurus. Jangan membengkokkan siku, pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Pasien diminta untuk mengepalkan tangan. Pasang tourniquet kurang lebih 10 cm di atas lipat siku. Pilih bagian vena mediana cubiti. Antisepsis, bagian yang akan dipungcur menggunakan alkohol 70%. Dengan gerakan memutar,
dari dalam keluar, dan biarkan kering untuk mencegah terjadinya hemolisis dan rasa terbakar. Kemudian kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Tusuk bagian vena tadi dengan jarum. Lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut kemiringan antara jarum dan kulit 15 derajat. Tekan tabung vakum sehingga darah terhisap ke dalam tabung. Bila jarum berhasil masuk vena, akan terlihat darah masuk ke dalam indikator. Kemudian, lepaskan tourniquet dan pasien diminta lepaskan kepalan tangan. Biarkan darah mengalir ke dalam tabung sampai selesai. Apabila dibutuhkan darah dengan antikoagulan yang berbeda dan volume yang lebih banyak, digunakan tabung vakum yang lain. Perhatikan perbandingan volume darah dengan antikoagulan yang dipakai. Dan jangan lupa lakukan homogenisasi dengan teknik inversi. Jika sudah selesai, tarik jarum dan letakkan kapas alkohol 70% pada bekas tusukan untuk menekan bagian tersebut selama kurang lebih 2 menit. Setelah darah berhenti, plester bagian ini selama kurang lebih 15 menit. Tabung vakum yang berisi darah, jangan lupa ya untuk dihomogenisasi. Bekas jarum, buang ke dalam safety box atau tempat sampah benda tajam. Kemudian yang lain yang ada indikasi kontaminasi darah, buang ke tempat sampah berwarna kuning infeksius. Berikut ini adalah kesalahan-kesalahan dalam pengambilan darah vena menurut Permenkes nomor 43 tahun 2013, yakni menggunakan tourniquet terlalu lama dan terlalu keras sehingga mengakibatkan terjadinya hemokonsentrasi. Kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol, sehingga terjadi hemolisis dan rasa terbakar. Kemudian jarum dilepaskan sebelum tabung vakum terisi penuh, sehingga mengakibatkan masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. Keempat, mengocok tabung vakum dapat mengakibatkan hemolisis. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah subscribe, like, and share video ini. Jika ada saran atau ide, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.